Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita menunaikan ibadah salat subuh pada hari ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan dalam kajian Ba'da Tarwih tadi malam, yaitu tentang bagaimana pentingnya kita berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Ini bagian yang indah dari syariat Islam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel, telah membuat perjanjian dengan Bani Israel supaya mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, kemudian kepada orang tua berbuat ihsan, demikian pula kepada orang-orang dekat. Dan ini juga merupakan bagian dari syariat kita hari ini. Nah, tadi malam kita telah menyampaikan bahawa orang terdekat pertama yang kita diperintahkan berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua kita. Karena mereka adalah sabab zahir keberadaan kita, Bapak Ibu sekalian. Tanpa mereka, maka kita tidak ada. Artinya kita diadakan oleh Allah melalui mereka. Karena itu tidak boleh seorang anak dia mengabaikan kedua orang tuanya atau mengabaikan salah satu di antara orang tuanya, apapun keadaan mereka. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, contoh salah seorang alim besar yang bernama Haywah bin Syarih, ya, seorang alim besar yang bernama Haywah bin Syarih. Beliau ini seorang mufti, seorang alim, seorang ahli fatwa. Disebutkan satu ketika, disebutkan di dalam kitab Salah al-Ummah fil Ulu al-Himmah, bagaimana beliau satu kali sedang menyampaikan majlis ilmu di satu tempat. Tempat itu penuh sesak dengan orang yang hadir. Jadi Haywah bin Syarih ini memiliki seorang ibu yang ada sedikit gangguan pada jiwanya. Bayangkan, ketika beliau sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba ibunya datang. Apa kata ibunya? Wahai Haywah, berdirilah kamu. Lepas awaknya, Pak, mengaji ke mengaji saya kata juang. Tu ayam melun lagi makan tu.
Bayangkan Bapak Ibu, di depan orang banyak, Pak. Di depan orang banyak, tiba-tiba ibunya berkata, "Hei, berdiri. Itu ayam belum dikasih makan lagi." Akhirnya dia tutup pengajian. Dia berkata kepada manusia yang banyak yang sedang menyimak dia, "Kita tutup dulu. Saya lakukan dulu apa yang diperintahkan oleh ibu saya. Nanti selesai, saya kembali lagi." Dan akhirnya Haiwah pun pergi bersama ibunya, dibimbing ibunya. Coba bayangkan awak tu Pak Ibu, kalau awak mengalami lagi kira amak dua-dua saya buat malu saya mak ke. Begitu orang-orang terdahulu mereka ta'zim, begitu mereka hormat, begitu mereka sayang kepada orang tuanya. Ini sedikit kesimpulan dari kajian kita tadi malam. Kita lanjutkan, siapa keluarga berikutnya yang kita diperintahkan berbuat baik kepadanya? Pasangan. Nah, saya kaji dulu yang pertama, suami kepada istri. Jadi bapak-bapak, kaum laki-laki, sesudah orang tua, maka orang berikutnya yang wajib kita berbuat baik kepadanya adalah istri kita, pasangan kita. Ini seperti yang saya sampaikan tadi malam Bapak Ibu. Ada laki-laki kadang-kadang ke bini orang elok Pak, tapi ke bini tidak. Bini orang ditanya tu, "Alah makan tak kau?" Bini orang ditanya Pak, bini nak pernah ditanya alah makan tu alun tu. Makanlah banyaklah makan, beko damam beko. Ada orang seperti itu Pak Ibu sekalian. Padahal ucapan dia kepada istri orang seperti itu tidak berpahala Bapak Ibu. Malah itu menjadi pintu zina. Tapi kalau kalimat itu dia ucapkan kepada istrinya, maka itu adalah amal saleh. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Lihatlah bagaimana Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Jangan dikatakan Rasulullah itu tidak pernah ada masalah rumah tangga Bapak Ibu. Ada Pak. Jadi kalau kita menganggap keluarga yang sakinah itu adalah keluarga tanpa masalah, perbaikilah anggapan itu Pak Ibu. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang semenjak akad nikah Pak, tidak pernah ada masalah sekali lahir. Tidak ada itu Pak Ibu. Ya, Rasulullah SAW juga ada masalah rumah tangga. Cuma selesai dengan baik. Contoh misalnya bagaimana kecemburuan di antara istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki 11 orang istri. Dan di antara istri Rasulullah SAW, di antara persoalan yang beliau hadapi adalah kecemburuan. Jadi cemburu ini ternyata watak seorang wanita Bapak Ibu. Jadi apa-apa jangan menyangkut wanita tu kalau soleha tidak ada cemburu, tidak ada itu Pak. Padusi tu kalau soleha tidak ada itu cemburu tu. Apa kabini cik lainnya ikhlas tidak ada itu Pak. Tidak ada itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Contoh misalnya bagaimana cemburunya Aisyah terhadap Khadijah. Bayangkan Khadijah lah meninggal Pak. Di Khadijah ini istri pertama Nabi. Dan Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita manapun selama beliau beristrikan Khadijah. Jadi Khadijah ini dinikahi oleh Rasulullah dan saat itu Khadijah adalah istri tunggal. Meninggal Khadijah, Rasulullah tidak langsung menikah Pak. Malah tidak pernah terfikir oleh beliau untuk menikah. Tidak pernah terfikir. Sampai akhirnya di antara sahabiah datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami kasihan melihat engkau kerepotan, susah merawat anak-anak." Akhirnya ditawarkanlah. Akhirnya menikahlah Rasulullah. Menikah Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Saudah. Itulah istri Rasulullah pertama sesudah Rasulullah ditinggal wafat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian sesudah itu baru Aisyah. Nah, di antara istri Rasulullah yang sangat pecemburu adalah Aisyah.
Aisyah ni terkenal sangat pencemburu Pak Ibu. Malah di antara yang dicemburui oleh Aisyah adalah Khadijah, padahal Aisyah tidak pernah satu rumah tangga dengan Khadijah. Artinya tidak pernah menjadi madu dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sering menyebut-nyebut kelebihan Khadijah. Sampai Aisyah ketika itu marah, "Wahai Rasulullah, Khadijah lagi. Apa kelebihan dia dibandingkan saya? Saya ni masih muda, dia tu sudah tua." Maka Rasulullah pun menegur Khadijah, "Diam kamu Aisyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menandingi Khadijah. Dia beriman kepada saya di saat yang lain mengkufuri saya. Dia memuliakan saya di saat yang lain menghina saya. Dia berkorban dengan harta-hartanya." Artinya Rasulullah menyebut keutamaan-keutamaan Khadijah. Ya. Menyebut keutamaan-keutamaan Khadijah. Ini pelajaran juga bagi kita Pak Ibu. Ya, kadang-kadang orang kalau lah bini cik lai Pak. Bini ni sebelumnya tu marasai kena buruk-buruk antara itu. Nabi tidak. Nabi ketika menikah dengan Aisyah, kelebihan Khadijah tetap teringat Bapak Ibu. Tetap teringat. Ya. Tetap dikenang-kenang oleh Nabi. Orang sekarang tidak Pak. Kalau nyolah menikah cik lai, anak sebelumnya tu pak buruk sedonya tu. Pas isterinya nak kini membuat kopi, ayo mantap kopi dia. Dulu isteri udah anak sebelumnya ndak Allah je rasa kopinya tu. Tu batuk-batuk ibu ko dalam kubur Pak. Di buruk-buruan dia lakinya. Jadi Pak Ibu sekalian rahimakumullah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri-isteri beliau, ya. Ketika Aisyah tidak senang kepada Khadijah, maka Rasulullah sebutkan apa kelebihan Khadijah, ya. Apa kelebihan Khadijah? Khadijah adalah wanita yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pernah ada satu kejadian Bapak Ibu ketika Aisyah cemburu dengan Sofiyah, ya. Sofiyah, siapa Sofiyah? Sofiyah binti Huyai ini adalah istri Nabi SAW dari keturunan Yahudi, dari keturunan Bani Israel. Jadi Sofiyah ini termasuk istri Rasulullah yang fisiknya bisa menyaingi Aisyah. Dan di antara yang sangat dicemburui oleh Aisyah adalah Sofiyah ini. Dan Sofiyah ini punya kelebihan, apa di antara kelebihan Pak? Di samping ketaatan tentunya, Sofiyah ini punya kelebihan hebat di dalam memasak. Sehingga Rasulullah kalau pergi dengan Sofiyah itu Pak, di antara hal yang banyak dibawa oleh Sofiyah itu adalah alat-alat masak Pak. Banyak dibawa tu. Karena Sofiyah ini hebat masak. Jadi ibu-ibu kalau ingin disayangi suami, salah satunya itu Bu, pandailah masak Bu. Kau nak membali seterus kan. Kadang ibu-ibu kau masak mie saya angui lah tu. Pak Ibu sekalian rahimakumullah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh tamu, datang tamu ke rumah beliau. Ketika itu adalah giliran Rasulullah dengan Aisyah. Ternyata karena kedatangan itu cukup mendadak, sehingga tidak ada yang akan dihidangkan Pak. Tidak ada yang akan dihidangkan. Rasulullah tidak ingin tamu itu tidak dapat apa-apa. Akhirnya beliau utuslah beberapa orang untuk pergi ke rumah Sofiyah. Menanyakan ada tidak yang bisa dibawa di rumah Sofiyah. Dan ternyata standby Bapak Ibu. Maka dibawalah beberapa makanan dari rumah Sofiyah ke tempat Aisyah. Begitu makanan itu datang Pak. Begitu makanan itu datang dan Aisyah tahu itu dari rumah Sofiyah, maka Aisyah pun tabik cemburunya. Di karatenya makanan itu Pak. Berserak-serak sedunia. Piringnya pecah, dan makanannya berserak-serak sedunia. Itu di hadapan para sahabat Bapak Ibu. Di hadapan para sahabat. Kalau awak mengalami itu bagi kira tu Pak. Pastilah suami mengecek. Yo ndak bau tak kau tialah dia. Dapan kawan dan model tu perangai kau yo ndak tialah joko. Kemari kau calik dia kau marasai kau beko. Itu waktu Pak Ibu. Makanya Pak Ibu, kau apa-apa perlu mau sampaikan. Poligami itu tidak cukup modal semangat Pak Ibu.
Jadi nambah niat poligami Pak Ansat fikir-fikir mana apa tu. Jadi poligami itu tidak cukup modal semangat saja. Poligami itu semuanya harus berkali-kali lipat Pak. Kesabarannya harus berkali lipat daripada orang yang biasa. Ekonominya, kekuatan fisiknya. Jangan sampai dia bini yang kau pasal lero di bini yang kau sakit kepala luar jalian. Tak muah model tu Bapak Ibu. Ya. Perkara hati kita condong kepada di antara mereka itu urusan lain. Tapi secara zahir kita harus adil kepada mereka. Jadi adil tu dalam makna zahir Bapak Ibu, bukan dalam masalah hati. Nah kalau awak lah ketika tu Pak Ibu ndak ada lepak. Bangkak-bangkak bini kau kena lapuk tu. Ndak bau tak kau tialah tu. Depan kawan dan kau model tu. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Nabi hanya senyum kepada para sahabat kemudian berkata, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Coba bayangkan Pak. Ibu kalian sedang cemburu. Akhirnya kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, makanan ganti dengan makanan, piring ganti dengan piring." Selesai. Tak ada KDRT Bapak Ibu. Tak ada KDRT. Makanya hari ini mohon maaf, poligami itu banyak menimbulkan masalah karena diamalkan oleh orang-orang yang tak tepat Pak. Poligaminya bagus. Dia bagian dari syariat Islam. Apalagi pada keadaan-keadaan tertentu mungkin lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Tetapi yang salahnya ketika yang mengamalkannya bukan orang-orang yang tepat. Bukan orang-orang yang tapik Pak, hanya yang mengamalkan. Itu ni keliru. Tapi kalau yang mengamalkan poligami itu misalnya orangnya penyabar, kemudian punya ilmu, punya ekonomi yang kuat, poligami dah Pak, masalah dah Pak. Tapi kau indah, hutang saya bertumpuk-tumpuk apa Ibu, anak bini lo cik lain, itu ni masalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pernah juga kejadian Rasulullah saking cemburunya Aisyah kepada Rasulullah sampai Abu Bakar. Sampai Abu Bakar, ayahnya Aisyah tidak enak dengan Rasulullah. Jadi Aisyah ni pencemburu. Sampai akhirnya Abu Bakar ketika mendengar bagaimana watak Aisyah terhadap Rasulullah, maka Abu Bakar sebagai sahabat sekaligus mertua Nabi tidak enak Pak. Maka Abu Bakar pun datang kepada anaknya, datang kepada Aisyah untuk memberikan pelajaran. Hampir ketika tu Pak, kali tampaknya Aisyah di Abu Bakar lah. Las kesal Abu Bakar melihat bagaimana kecemburuan Aisyah ni sudah berlebih-lebihan, tak pantas lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, Aisyah, kamu tahu tak suamimu itu bukan orang biasa. Beruntung kamu dinikahi oleh beliau tu. Beliau tu Nabi, tolong jaga akhlakmu. Sampai ketika itu Pak Ibu, hampir ketika itu Abu Bakar akan menampar Aisyah memberikan pelajaran. Ketika Abu Bakar akan menampar Aisyah, apa yang dilakukan Nabi Pak Ibu? Rasulullah pun maju ke depan Aisyah, sehingga antara Abu Bakar dengan Aisyah ada Rasulullah di tengah-tengahnya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan kamu lakukan, jangan kau lakukan. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, semarah apapun engkau kepada saya, sekesal apapun engkau kepada saya tidak akan biarkan seseorang pun menyakitimu, termasuk ayahmu sendiri. Luar biasa Pak Ibu. Kalau awak bagi kira Pak Ibu, bini awak cemburu bana sakit tiwak tibu apaknya nampaknya kecil awak tu rasul ada kau pak kau tu sayang ke den tu. Batapuk-tapuk apa lihat bini awak kena gugur dia apaknya tu Pak. Kan dia apaknya yang menampak, kan ada orang lain tu. Begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi
Kalau kita kaji bagaimana rumah tangga Nabi SAW, maka niscaya kita akan mendapatkan keteladanan yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah luar biasa Pak Ibu, penyabar. Ya. Beliau adalah orang yang sangat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga beliau. Ini yang harus kita contoh Bapak Ibu sekalian. Termasuk dalam pemberian Pak. Jangan pilih-pilih ke orang rumah Pak. Ya. Jangan pilih-pilih. Rancak tu butuh biaya Pak Ibu. Awak le ingin bini awak bantu artis modelnya Pak, bantuannya. Api tidak dia gih, baru kerancak bantuannya. Disuruh kerajaan yang barik-barik. Ibu galak-galak, kini beko ibu dapat pembagian, beko ibu calik dia beko. Kini bagian apa-apa loh. Jadi cantik tu butuh biaya. Cantik tu butuh biaya Pak. Awak ingin bini awak rancak. Kerajaan disuruh balik-balik Pak. Pagilah suruh ke kedai. Beko pulang sore. Bakal rancak bentuknya Pak Ibu. Lebah saja. Lebah itu. Lebah yang wanita itu di dalam sarang aja Pak. Namanya lebah ratu namanya. Jadi dalam Islam. Wanita itu tidak diandalkan untuk bekerja. Kalaupun dia bekerja, hanya sekedar penambah saja. Tapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Jadi laki-laki harus berbuat baik kepada istrinya dalam segala bentuk. Dalam nafkah, dalam perlindungan, dalam ucapan. Setiap nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, itu adalah sedekah. Itu sedekah Pak. Berpahala kita membiayai istri itu. Belikan dia sesuatu yang bisa menambah baik penampilannya di hadapan kita. Wanita boleh berhias Pak, cuma di hadapan suaminya. Cuma kalau dia keluar, itu hiasannya hiasan yang biasa saja. Sekedar untuk supaya dia tidak dilecehkan oleh orang. Jadi wanita tu keluar biasa, di dalam rumah istimewa. Ikon lalamu tabalik Pak Ibu. Keluar nak tanggung bantuannya tu Pak. Makanya bu kadang acok disabut di apa-apa jemaah apa-apa. Ustaz lama. Kalau ustaz misi pengajian di rumah kami, hadir orang rumah kami, lagagah-gagah bantuannya nampak di ustaz. Oh aslinya ustaz kami dan tahu tu ustaz di rumah pai bantu tu ustaz. Di rumah tak tiada Allah bantu atau dah. Pedusi kan itu kadang-kadang kekurangannya Pak. Keluar nak tanggung gagah je tu Pak Ibu. Di rumah nak tanggung bantuannya tu. Jadi terbalik Pak. Sama Pak terbalik juga. Keluar gagah, dalam pakai baju cabik-cabik kadang-kadang. Singlet lah patut jadi kain lap Pak. Berpakai je lah. Bantu sayang lah ke singlet tu. Jadi bergaya itu kedua-duanya Pak. Isteri perlu bergaya di hadapan suaminya. Suami pun perlu bergaya di hadapan isterinya. Jadi rancak awak, gagah awak tuntut pasangan awak. Kau tidak rancak awak, gagah awak untuk orang Bapak Ibu. Itu namanya rancak di labu kecil orang tu Pak. Itu lainnya tu. Di luarnya rancak. Di dalam biasa saya bantuannya. Itu terbalik. Jadi saya bingung juga Pak. Siapa yang harus diperbaiki dulu, bingung juga kita jadinya. Jadi solusinya sama-sama dipeluk azalah. Jadi dibiayai Pak. Istri itu dibiayai. Ya, dibiayai. Berapa biayanya? Itu dikeluarkan biaya. Termasuk kapan perlu misalnya dibawa ke salon sesekali Pak. Dipermak bantuannya Pak. Singgung sekalipun umurnya lah 65 Pak Ibu. Manis je bantuannya. Kau nak Pak, kucing dibawa ke salon. Bini yang tak pernah dibawa ke salon Pak. Itu zalim tu Pak Ibu. Jadi jangan dianggap kebutuhan isteri kau Pak, makan, pakaian, dah itu saja. Ya. Kemudian kalau isteri menghidangkan makanan, jangan lupa Bapak Ibu ucapkan terima kasih Pak. Jangan yang sebab Pak. Kau hendak pagi patang isterinya menyiapkan makanan Pak Ibu, jangan yang sebab. Sementara di rumah makan, makan gua dihidangkan makanan tak bisa awak niang. Makasih Pak. Makasih dah.
Bininya tiap hari menghidangkannya, diam saja. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dan ada satu penelitian Bapak Ibu. Ada satu penelitian. Seorang wanita apabila mendapatkan suami yang penyayang kepadanya, sabar, maka wanita itu akan lebih muda dibandingkan usianya yang asli, Pak. Makanya kalau ada ibu-ibu umur 50 tapi wajah 65, gadang kemungkinan lakinya pengamuk, Pak. Iya. Umur 50 tapi wajah 65, Pak. Boros wajah bininya kok. Besar kemungkinan kok lakinya pengamuk. Ya. Tengok Khadijah, Pak Ibu. Khadijah tu kalau dicalik secara medis, Pak. Khadijah menikah dengan Rasulullah umur berapa? 40. Rasulullah punya anak dengan Khadijah berapa? Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah umurnya 40. Punya anak dengan Nabi 6. Menurut kedokteran umur 40 tu, Pak. Berapa dokter? Beresiko. Beresiko, Pak Ibu. Ikut tak seorang dah, Pak. 6 orang. Oh, itu kan kekuasaan Allah, Ustaz. Iyo, tu kekuasaan Allah, Pak. Salah satu penyebabnya, Bapak Ibu, apa sebabnya? Karakter suaminya, Pak. Suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi watak suami itu, Pak, berpengaruh terhadap fisik istri. Berpengaruh tu. Karena itu kalau wanita mendapatkan suami yang penyabar, yang perhatian, kemudian dia adalah orang yang memang pengayom, karena makna dari qawwam tu, Pak, bukan pemimpin saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pengayom, pelindung bagi wanita. Kalau laki-laki menjalankan fungsinya yang seperti itu, maka istri itu akan awet, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terutama kepada bapak-bapak sekalian. Ini penting kita perhatikan bahawa orang yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya sesudah orang tua kita adalah istri kita. Karena dia adalah amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk jangan biarkan istri bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, Pak. Apalagi kalau nyolah keraja lo. Tiba di rumah, Pak, disuruh lo ini dan itu. Habis kau malam, Pak, kau berkandak lo. Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, Pak, memasak itu bagian siapa tu, tak ada, Pak. Tidak ada satu pun nas yang mengatakan bahawa memasak itu adalah kewajiban wanita, tidak ada. Makanya ada hadis yang menyebutkan Nabi berpesan kepada Abu Zar, "Ya Aba Zar, idza tabahta maraqan fa'aksir ma'aha." Wahai Abu Zar, apabila kamu memasak sesuatu yang berkuah, sup, gulai atau apalah, fa'aksir ma'aha, banyakkan airnya, banyakkan kuahnya. Itu menunjukkan Abu Zar memasak tak? Memasak. Abu Zar laki-laki atau pedusi? Laki-laki. Jadi memasak pun tak ada tugas khusus perempuan, Bapak Ibu. Tapi ibu-ibu jangan sudah kau tak mula masak. Oh, tak ambil, wajib lupa tu kan. Gara-gara mendengar kaji kau tak lama lah ibu masak lah. Tak itu lo tujuannya tu. Jadi intinya, Pak Ibu, kerjasama aja. Kerjasama, Bapak Ibu sekalian. Jangan bebani istri kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Apalagi itu di luar kemampuannya. Kadang-kadang saya, kalau mau calik, Pak Ibu, kadang waktu di perjalanan, Pak, ada nampak pedusi, kerajanya, Pak, menumbuk ban, coba yang tu, Pak. Pedusi menumbuk ban, Pak. Ayo tak masuk di utak muda.
Nyo buka roda auto tu pak, menumbuk ban kerajanya. Tapi kir yang buka mal lelaki nyo gua. Masa karajo model tu istrinya dia suruh. Bapak ibu sekalian, bukan untuk hal-hal yang begitu perempuan. Jadi wanita tu memang, wanita tu kalau akan bekerja bapak ibu, adalah untuk sesuatu yang ringan-ringan. Dan wanita jangan untuk mengambil sesuatu pada posisi-posisi yang penting. Jangan. Pada posisi yang strategis jangan perempuan. Bukan Islam tidak menghargai perempuan, tapi itu bentuk kasih sayang Islam terhadap perempuan. Mambo oto pak, jangan pedusi pak. Mambo onda, itu jangan perempuan. Ya, akhirnya enggak pak, mojek banyak pedusi. Ya. Karena memang ada juga penelitian bapak ibu, wanita ni memang berlebih pada satu hal, tapi dia kurang pada hal yang lain. Apa contoh wanita tu lebihnya dalam masalah pak? Telaten. Wanita tu menang dalam telaten pak. Kemudian apa lagi? Kesabaran, wanita tu menang dalam kesabaran dibandingkan laki-laki. Menanggung sakit, perempuan tu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Makanya untung pedusi ni Melayan pak. Kalau apa ni Melayan pak, mungkinlah carut-carut pak. Tapi dalam hal mengendalikan sesuatu atau memimpin sesuatu, maka laki-laki lebih pas dibandingkan perempuan. Makanya tak masuk mabuk kendaraan pak, laki-laki itu lebih bisa fokus dibandingkan perempuan. Aku carilah pedusi kalau membawa auto, membawa onda bu. Apa boleh membawa onda pak? Banyak tu. Sen kirinya belok kanan tu paling acok tu pak ibu. Tu paling acok tu. Kerana wanita tu ndak bisa sebenarnya, ndak fokus untuk membawa kendaraan. Pernah kejadian ada ibu-ibu membawa onda bu. Ibu-ibu membawa onda, sennya kiri, tapi lama-lamanya semakin merapik ke kanan. Tupannya pak di belakangnya pak. Kamalah kini go, kamalah kini go. Akhirnya yo balantak jadinya. Cuma lain tak kare sebab apa ko memang sejak awalnya lah ragu-ragu juga. Lanyo siapkan yo dirinya kayaknya ibu ko kape ke kanan nampaknya go. Tapi yo balantak je. Nah ketika balantak tu pak dia mengamuk sia. Dia mengamuk ibu ko. Akhirnya apa ndak hati-hati. Ndak hati-hati pada ibu ko, sen ibu kiri ibu belok kanan. Akhirnya maka su ambo sen ambo kiri tu apa pai ke kiri kan ambo kapai ke kanan. Itu kan ngeles nama tu pak. Lah jalannya salahnya nak mengaku dah. Jadi bisa apa-apa kalau ada bawa kendaraan pak, ndak ada salahnya doa tu ditambah tu pak. Ya Allah, selamatkan ambo dari ibu-ibu yang sennya kiri tapi nya belok kanan. Kena tu banyak kejadian-kejadian tu. Ambo kalau lado ibu-ibu di muka ambo pak, ambo gak camih mau seketik tu. Kamalah kini ke. Ini penting. Nah kemudian kepada siapa lagi? Ini kebalikannya. Ibu-ibu lagi. Kepada suami. Hak suami itu dari seorang wanita ibu besar sekali. Sampai Nabi mengatakan, lau kuntu amiran antas juda li ahadin la umirtul mar'ata antas juda li zaujiha. Seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi hak seorang suami dari istri ini besar sekali. Malah lebih besar dibandingkan hak orang tua bagi wanita yang telah menikah. Malah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, di antara pintu yang akan memasukkan wanita ke surga itu salah satunya adalah berbakti kepada suaminya. Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha faqila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktu,
Jaga solat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulannya, maksudnya puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa ata'at zaujaha, dia taat, dia patuh kepada suaminya selama dalam kebaikan, tak ada membantah suaminya. Syukur tak syukurnya kalau itu permintaan suaminya, selama tak maksiat, dia taati, dia patuhi. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya, dia jaga kehormatannya, tak sembarang dia berkomunikasi dengan laki-laki. Apabila itu digabungkan oleh wanita yang ampek tadi, bergabung ampek-ampeknya, apa kata Nabi? Faqila laha dukhulul jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. 4 amalan utama wanita. Jadi ibu kalau akan melakukan amal-amal, ikut kamian dulu. Kamian kau dulu. Ampek kau yang paling pokok bagi wanita. Pertama, dia jaga solat 5 waktu. Dia solat sebaik-baiknya, jangan terlambat-terlambat. Dia pelihara solat, dia upayakan sekhusyuk mungkin. Kemudian yang kedua, wa shamat syahraha, dia puasa pula sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar menjaga dirinya dari hal yang bisa membatalkan puasa, tapi juga yang merusak dan menghapuskan nilai puasa. Kemudian yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia patuh kepada suaminya. Aku ni enggak barik pak, patuh ke laki kau. Apalagi awak di Minang. Awak di Minang kan nilai tawar padusi ku lebih tinggi ke pak? Di Minang ni kan nilai tawar perempuan lebih tinggi. Kadang tinggal sampai mintuo. Tak kapik laki-laki jadinya. Bini salah kadi berang bini. Kadang dia paknya, anjang merang-merang anak dia. Payah awak tanya pak. Tinggal mandiri. Kadang-kadang isteri ni keras kepala pula. Apalagi di kita pak ya. Nilai tawar perempuan di Minangkabau tu lebih tinggi. Kadang-kadang salah memahami hadis Nabi yang tadi malam, ibumu, 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 ayahmu. Akhirnya dengan dasar itu tu perempuan tu menjadi lebih tinggi. Malah tidak sedikit perempuan yang kadang bertindak sebagai kepala keluarga. Sekalipun di kakak pak kepala keluarganya suaminya. Tapi dalam praktek nyata yang kepala keluarga istri tidak sedikit. Apa buktinya? Setiap rapek-rapek keluarga keputusan ada di tangan ibu. Indak kecil apa, iyo kecil ibu, ala iyo lah itu. Jadi indak kecil apa, iyo kecil ibu, iyo nya tu. Iyo kecil apa, indak kecil ibu, indak nya tu. Malah tak seketek kadang-kadang laki-laki kan yang hariat dia bininya pak. Patutlah tu. Duduk laki tu. Ada model tu. Di luar di sikon tak ada. Boleh kalau perempuan bekerja. Kok tinggi manalah jabatan ibu dibandingkan suami. Kok tinggi manalah penghasilan wak dibandingkan suami. Tetap dia adalah pemimpin kita. Tetap dia adalah imam bagi seorang wanita. Kalau suaminya mengajak dia tinggal ke suatu tempat, maka dia harus patuh dengan suaminya. Kau tidak ada pedusi lajale suaminya tinggal di suatu daerah, karajo di suatu daerah. Kemudian menikahnya dengan suaminya tu, diajak tinggal ke situ pak. Tak maunya faedah. Dengan alasan di situ orang tak rami dah, di situ orang langang. Tak maunya tinggal je lakinya dah. Lebih nyamannya tinggal di tempat orang gaiknya. Maka itu adalah nusyus namanya Pak Ibu. Jadi selama suami tidak menyuruh kepada maksiat, tidak menyuruh kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang isteri wajib patuh. Sangat besar hak seorang suami
dari istrinya, sampai disebutkan bagaimana satu di antara pintu wanita masuk ke dalam surga itu adalah wa ata'at zaujaha, dia taat, dia patuh kepada suaminya. Tengok bagaimana Khadijah Ummul Mukminin, Bapak Ibu. Khadijah kau secara umur, Bapak Ibu, 15 tahun lebih tua dibandingkan Nabi. Tapi Khadijah tidak pernah merendahkan Nabi, Pak. Tak pernah melecehkan Nabi. Rasulullah kalau bicara dibiarkan Rasulullah tu puas dulu. Dibiarkan Rasulullah puas. Ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau ketakutan. Rasulullah menggigil, maka Khadijah lah yang menghangatkan beliau. Begitulah seorang isteri. Makanya kalau kita lihat bahasa Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya. Jadi suami istri itu dalam Al-Quran diumpamakan seperti pakaian. Nah, untuk memahami ayatku, Pak, awak harus tahu dulu fungsi pakaian. Apa fungsi pakaian, Pak Ibu? Menutup aurat. Itu fungsi dasar, Pak Ibu. Apa maksudnya? Rumah tanggaku, Pak, seiring dengan waktu itu akan terbuka kekurangan satu-satu. Awal-awal menikah tak nampak, Pak. Tapi seiring dengan waktu dia akan terbuka. Boleh orang pacaran, Pak, hubungan haram sebelum pernikahan. Banyak orang menganggap kalau tidak pacaran, bawa ke tahu karakternya Ustaz. Tidak ada orang tahu karakter tu. Sebab orang pacaran itu hanya akan menunjukkan kepalsuan. Dia akan tampak sempurna di hadapan lawan jenisnya. Tapi ketika menikah, Bapak Ibu, akan keluar watak aslinya. Tak seketik orang ketika pacaran, Pak, dijago wibawanya. Ya, inyo pai berpacar jo pacarnya mandinya celu pakai parfum. Ala menjadi bininya, Pak, api sebenarnya. Tak ada ke pakai parfum dah. Dulu ketika nyoba pacar-pacar, makannya makan barengnya, sasaknya ingin kantui, Pak. Nyoba jauh tu. Ada nan tinggal sebentar dia teoto. Nyoba ke teoto, Pak, nyopancan kantui teoto tu. Akinilah menikah, Pak, lah jadi istrinya sedang makan nyoba itu kantui lain. Mau yakin banyak bantuan. Jadi awak kau kadang-kadang kalau lah dakik, Pak, adab kau kan jadi kurang, Pak. Seiring dengan seringnya pertemuan, adab kau kadang-kadang jadi kurang. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, rahimakumullah, Khadijah tu sekalipun lebih tua dibandingkan Nabi, Khadijah tak pernah merendahkan Nabi, Pak. Tak pernah Khadijah mengatakan sekalipun angket tek matan tu yang tak ada. Tak ada model tu. Jadi penting ibu-ibu, ya, penting seorang wanita untuk mentaati suaminya. Termasuk kecian kan anak awak, Pak Ibu. Anak awak pedusilah punya suami, ajarnya. Layani udah tu elok. Ya. Senangkan hatinya. Ya. Dan di antara keistimewaan Khadijah yang selalu diingat oleh Nabi apa, Pak Ibu? Apa keistimewaan Khadijah yang selalu diingat oleh Nabi? Nabi itu setiap pulang, Khadijah itu sudah dandan, Bapak Ibu sekalian. Sudah dandan, larancak. Aku nampak tu ibu contoh, Bu. Kau hendak laki pulang, awak bantu sarang burung pipik je baru rambut. Ya. Berupaya senangkan matanya, buat dia bahagia berjumpa dengan kita. Ini yang bagian istri. Saya singkatkan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kepada siapa kita diperintahkan berikutnya? Kepada anak. Pandanglah anak kita itu, Pak Ibu, sebagai pelanjut amal kebaikan kita. Jangan kita pandang dia sebagai orang yang akan memakan penghasilan kita. Panik dan kerajaan jangan. Anak kita itu, Pak Ibu, dia adalah pelanjut amal soleh kita. Ada masanya kita tidak lagi bisa beramal, Pak Ibu. Kita meninggalkan dunia ini. Maka dialah yang akan melanjutkan amal soleh. Ya. Lihatlah anak itu sebagai aset dunia akhirat kita.
Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana berharganya punya anak, tengoklah orang-orang yang tak diberi oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan tidak punya keturunan, Pak. Kau tak? Marah saya nak aku kena picit dia. Padahal di sisi lain ada orang yang tidak punya keturunan, mungkin dia marah melihat kita mencubit anak kita. Bukan tidak boleh marah kepada anak, bukan. Tapi tujuan marah itu apa? Tujuan marah itu adalah untuk menyampaikan kepada dia, ini tidak baik nak, ini salah. Itu tujuan marah. Tapi kalau sudah mengucapkan kata-kata yang kotor, maka itu bukan marah lagi, Pak. Itu emosi namanya. Beda itu. Rasulullah adalah orang yang sangat penyayang kepada anak. Apalagi kepada anak-anak beliau. Jangankan kepada anak kandung beliau, kepada anak tiri beliau saja beliau sayang. Bagaimana cara menyayangi anak? Cara menyayangi anak kau tidak sayang dalam perkara dunia saja, Pak. Sayang dalam perkara dunia lah jaleh tu. Magi makan, membalian pakaian, mencariannya sekolah yang berkualitas, kok sakitnya diubek, kok bakandaknya diupayuan untuk dipenuhi kandaknya. Itu kasih sayang dalam perkara dunia. Tapi ada kasih sayang yang lebih dalam masalah dunia. Apa? Kasih sayang dalam masalah akhirat. Mengajarkan dia agama, mengajarkan dia tauhid, mengajarkan dia Al-Quran, mengajarkan dia hal-hal yang wajib dia ketahui tentang halal dan haram. Itu bagian kasih sayang. Tidak sedikit orang tua hanya merasa dia telah lunas kewajibannya apabila dia telah memberikan uang. Ada ayah yang mengecekkan anaknya, Pak, ketika piti lah dia gianya taruh ya kecilnya. Apa je dia yang lain? Lah dia nagi yang piti taruh mah, kurangnya dia yang lain. Ingat Bapak Ibu, kewajiban orang tua kepada anaknya tidak hanya bicara masalah angka-angka. Karena itu coba lihat Nabi Yaqub alaihissalam, Bapak Ibu. Nabi Yaqub ketika akan meninggal, apa yang beliau sampaikan ke anaknya? Apa wasiat Nabi Yaqub? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sesudah ayah tiada lagi? Kok ndak ada ayah nanti lain nak, apa yang kalian sembah nak? Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah kami, yang kami sembah adalah apa yang engkau sembah. Yang disembah oleh Ibrahim, yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishaq. Itulah sembahan yang satu dan kami semua adalah orang-orang Islam. Lihat bagaimana Nabi Yaqub menjelang meninggal dunia, Pak, masih sempat ingin memastikan tauhid kepada anaknya. Jangan serahkan pendidikan anak kita hanya kepada guru di sekolah. Itu bukan tanggung jawab mereka. Mereka membantu kita. Adapun tanggung jawab sesungguhnya adalah pada diri kita masing-masing. Kemudian di antara bentuk kebaikan kepada anak apa, Pak Ibu? Memberi nama dengan nama-nama yang baik. Itu kewajiban tu, Pak Ibu. Memberi nama dengan nama-nama yang baik. Jangan dikasih nama anak dengan nama-nama orang kafir, nama-nama artis. Ada lagi nama anak tu, Pak. Makanya, mohon maaf, saya kalau melihat seseorang, kalau menilai seseorang ini orang baik dari awal, atau dia itu hijrah, ya, bukan kita meremehkan orang yang hijrah, tidak Pak Ibu ya. Itu biasanya salah satu ukurannya, Pak, cari nama anaknya, Pak. Ada orang punya anak berampek, nama anak pertamanya misalnya Antonius, Pak. Nama anaknya kedua Markus. Nama anaknya ketiga Aisyah. Berarti Pak ko hijrah saat anak ketiga ke, Pak. Kalau eloknya sejak awal, tidak mungkin nama anaknya Antonius. Tidak mungkin nama anaknya Markus. Itu alai kalau disesali nama anak tu. Jadi salah satu kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Kemudian pendidikan yang baik. Terakhir Bapak Ibu, kepada siapa? Kepada kerabat, kepada kakak, kepada adik.
Itu perlu kita berbuat baik, Pak. Karena itu kalau ditanya Ustaz, boleh awak beragih berzakat kepada dun sanak awak Ustaz? Bukan boleh lah, Pak. Itu yang lebih baik. Nabi mengatakan, sedaqatun alal miskin sedaqah, wa sedaqatun ala zirrahim sedaqatun wasilatun. Kamu berzakat kepada orang miskin yang bukan siapa-siapamu, maka kamu dapat pahala zakat. Tapi kalau kamu berzakat kepada orang miskin yang dia adalah orang yang punya hubungan rahim dengan kamu, punya hubungan kekeluargaan dengan kamu, maka kamu dapat pahala zakat dan juga dapat pahala silaturahim. Jangan remehkan pemberian kepada keluarga, Bapak Ibu. Kau tak, Pak, orang lain mendapat, orang jauh mendapat, sementara dun sanaknya ndaknya perhatikan kehidupannya. Tu tak balik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jam 6.30 kita tutup dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan sesudah ini. Kita tutup dulu. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Siap.